apa kabar kalian semuanya teman-teman? Pastinya luar biasa ya. Ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina. Dan di video aku kali ini aku pengen tahu nih respon kalian dan juga orang-orang tentang akhir-akhir ini tuh virus corona itu bikin kita takut, bikin kita panik. Karena jujur ya, kabar-kabar di media sosial, terus informasi-informasi yang beredar itu ngasih tahu kita tentang virus corona dan ngebuat apa ya, dibilang panik mendadak iya juga karena langsung pada berbondong-bondong belanja, apalagi 14 hari ini sekolah diliburin, beberapa kantor juga ada yang diliburin. Tapi aku nggak libur, aku tetap ke kantor dan ini aku lagi mau berangkat. Sebenarnya sih aku siarannya masih sejam lagi ya, cuman aku mau berangkat dulu. Keburu hujan, mendung juga. Tadi udah gluduk-gluduk dan ini sih aku lagi nunggu Kang Ojek. Aku order ojek online soalnya aku nggak berangkat sendiri dan Ranggo juga kebetulan lagi kerja jadi nggak bisa nganterin aku. Sekarang yaudah kita tunggu aja. Kunci pagar dulu ya. Pak, makasih ya udah dijemput. Ya, alhamdulillah. Pak, mau nanya dikit nih. Sekarang tuh lagi rame tentang virus corona. Nah, kalau Bapak sendiri menanggapi virus corona yang beredar nih gimana? Ya, kita kan ini ada di kekuasaan Tuhan ya gitu ya. Betul. Jadi kita harus berserah diri kepadanya, tapi tidak melupakan kita untuk mencari rezeki di dunia ini gitu. Betul Jadi, sekali. ya. Nah, terus kabar-kabarnya kan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja. Tapi gimana Pak, kalau misalnya kita tetap harus berkegiatan gimana? Bapak gimana? Kita selama ini sebetulnya nggak boleh begitu Mbak, karena kita mempunyai satu kewajiban kepada keluarga, kepada masyarakat juga gitu kan. Betul. Mereka kan membutuhkan kita gitu kan, terutama pengojek gitu ya. Ya kita harus tetap ini Pak, Mbak. Tapi sebelum melangkah itu kita berdoalah kepada yang mempunyai diri kita pasti. gitu ya, supaya kita diberikan keselamatan itu aja. Betul sekali. Yaudah kalau gitu siap berangkat Pak? Iya, Siap. betul. Oke, Pak. Makasih ya Pak. Bapak hati-hati ya, semangat kerjanya Pak. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman, sekarang aku udah sampai di kantor aku. Sekarang kita langsung masuk. Sedih ya. Tapi yang pasti ngelihat semangat bapaknya tadi, aku jadi juga harus tetap semangat apapun keadaan kita, situasi dan kondisi sekarang ini. Kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk bekerja. Jadi kita harus semangat. Oke. Nah, sebelum masuk ke kantor nih kita cek dulu suhu. 34,9 bagus suhunya. wah rendah, kemarin aku 36 ya? 36 kemarin. Sekarang 34. Sekarang rendah, bagus. Menurun. Dingin cuaca ini. Cuaca dingin. Oke. Kalau Bapak sendiri nih Pak, ngecek suhu kayak gini, Bapak ngecek sendiri kan? Ngecek juga. Ngecek juga ya? Ngecek juga, betul. Terus kalau menurut Bapak lagi ramai masalah virus corona ini, kita harusnya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh kasih tahu teman-teman. Harus ya standby menjaga juga, cek satu tamu dan karyawan. Kalau emang angka 38 atau 39 mungkin disuruh pulang kali, suruh cek kesehatan di rumah gitu. Suruh periksa ya, Suruh suruh periksa. istirahat dulu ya. Oke deh. Oke. Tapi sejauh ini kita semua sehat-sehat ya? Sehat semua, Sehat Mbak Rani, bagus. Mantap. Oke. Mantap, oke, makasih. Silakan tes dulu. Oke, sekarang kita langsung mau naik. Hai guys. Teman gue yang cantik jelita. Oke. Tadi sebelum gue kesini gue tuh sempat ngobrol sama Bapak ojek.
beliau tetap kerja dalam kondisi seperti ini nih. Nah, kalau dari kacamata ibu yang cantik jelita, yang membahana ini, lagi ramai masalah corona ini, kita harus seperti apa sih? Kita tuh yang penting harus berpikiran positif. Yang penting jangan sampai positif corona. Berpikir positif dan jangan sampai positif corona. Iya, caranya itu dengan cara mencuci tangan, menjaga kesehatan diri sendiri, kesehatan hati yang penting nggak boleh sirik sama orang lain, yang ada nanti lo sakit jiwa lo, Sakit hati. sirik sama orang lain tuh. Oke. boleh. Dan kita dikasih vitamin ya dari kantor. Iya, vitamin. Thank you banget untuk sama-sama jaga kesehatan. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya harus tetap semangat seperti teman saya ini. Iya, semangat nih, gunakan hand sanitizer. Ini merek dari tempat kerja gue. Malah promosi tempat kerjanya. Nih, sampai kaki juga harus dikasih hand sanitizer. Itu pengganti hand body, guys. Maaf ya, seperti itu lah orangnya. Tapi lo sendiri setuju nggak sih dengan 14 hari nonaktif kerja tuh? Apa lo sebenarnya pengen nggak kerja juga 14 hari ini? Sebenarnya tuh 14 hari kerja itu kalau kita lihat dari kacamata berpikiran positif kepada pemerintah ya, itu adalah satu hal yang sangat bagus diambil pemerintah. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintah langsung menetapkan lockdown, nah itu tuh akan berpengaruh kepada sektor ekonomi dan juga ketahanan negara. Secara ekonomi di Indonesia itu belum tentu bisa memperjuangkan yang namanya rakyat miskin, terus juga nanti memperjuangkan orang tua yang nggak bisa berebut nih karena adanya panic buying kan. Jadi menurut gue ya ini adalah sebuah langkah yang paling bagus oleh pemerintah ambil. Tinggal kitanya aja, kitanya itu bisa nggak jadi warga negara yang patuh sama peraturan pemerintah. Kalau disuruh social distancing ya lakukan, jangan malah main, malah nongkrong gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tetap aktivitas kerja juga tetap kerja dong. Boleh. Cuman kalau misalnya keluar untuk kepentingan yang nggak terlalu penting banget, cuma nongkrong-nongkrong gitu, itu disarankan lebih baik tidak. Nggak usah, karena itu bisa kita kan nggak tahu ya di luar itu lingkungannya kayak gimana ya. Terus misalnya kalau orang jualan dagang di pasar, otomatis itu kan rame-rame. Terus kalau misalnya harus 14 hari non aktif, bahkan nggak ada yang keluar, gimana dong pendapatan mereka? Iya, makanya Indonesia nggak langsung menetapkan lockdown itu. Nah, itu dia makanya langsung perlahan. Yang penting tuh gimana caranya menumbuhkan kesadaran diri kita, bisa akhirnya menjaga jarak, ada semeter. Terus sekarang aja di tempat-tempat umum jaraknya semeter kan, di busway, di stasiun. Tapi ngomong kita nggak semeter sih jaraknya. Ya karena kita tuh belum positif insya Allah. Nanti kalau udah positif, udah tergantung nanti kita harus beli test pack dulu, nanti positif apa enggak gitu. Beda ya, bukarin ya. Ya, ini udah jam-jam sore mendung biasanya kayak gini dia. Kayak gini dia. Ingat jarak, jangan mendekat, astagfirullah, ini untung ada penggaris nih, coba hitung, udah 1 meter belum? Coba, bahaya, jangan mendekat-dekat. Emang lu setakut itu? Aku fobia, aku orangnya. Kenapa? Fobia corona. Kenapa fobia corona? Apa sih yang salah dengan corona? Salah banget corona. Kenapa? Gara-gara corona banyak job gue di cancel. Nah, itu dia. Sebagai pelaku seni banyak banget kerugiannya. Job-job di cancel ya, Pak? Ya di cancel, bulan ini udah ada 3 di cancel ini. Oke, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya langsung banyak Amin. gantinya ya. Kalau dari Bapak sendiri untuk Apa? mengantisipasi dan menghadapi ini tuh seperti apa? Ini Ya, lihat posisinya ya, dia terjepit karena saya berusaha mendekat segininya nih. Terus harus bergeser. iya nggak boleh jarak deket-deketan kan. Batasnya tuh kan 1 kilo ya. Kilo apa? Meter kan. Ya kita harus menjaga diri lah, imun kita harus kuat, olahraga, pokoknya harus ini berjemur di matahari. Ya, siapa tahu kan habis berjemur kita jadi ikan asin. Ya. Kayak gini dia. Kalau dari udah sendiri nih, saran-saran untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin karena gini ya, kabar-kabar ini kan banyak banget. Betul. Ada yang panik, ada yang takut gitu. Kadang-kadang aku sendiri udah nggak enak badan, pilek, ngerasa kayak aduh gimana kadang-kadang begitu. Nah itu dia, makanya dari itu kita pertama positive thinking dulu. Ya. Yang kedua jaga kesehatan. Memang pemerintah bilang kata at least kalau bisa kita di rumah aja kalau nggak ada penting-pentingnya, ya kan sih. Tetapi kalaupun kita keluar, ya itu dia jaga kesehatan, mungkin pakai masker juga, jaga jarak nih. Tapi nggak apa-apa, kita sehat kok alhamdulillah, lebih dekat di sini. Yang terpenting adalah ya itu tadi pertama
positive thinking. Positive thinking, positive mind juga Positive ya. mind juga. Karena semua yang keluar dari mulut itu kan berdasarkan hati kita juga. Betul banget yang terpenting itu. Iya. Kalau inner beauty kita bagus, pasti keluarnya juga bagus. Kayak Sheila ini loh. Waduh. Dan yang pasti kita harus timbulkan kata-kata positif sama orang lain ya, sama temen ya. Itu Karena kata-kata itu bisa meruntuhkan seseorang. Mulutmu harimau Ya, Sel. jadi kita harus membangun semangat seseorang juga. Nah, itu dia. Kadang-kadang ada nih beberapa orang yang baru flu dikit, baru demam dikit udah amit-amit jangan corona, ada yang Itu digituin dia makanya pokoknya. be careful with your mouth. Mm-mm. Nah, itu dia lambemu hati-hati. Jangan lambe-lambe turah gitu. So, apapun keadaan kamu, apapun situasinya, dimanapun ya, meskipun sekarang lagi rame-rame banget, yang pasti balik lagi ke diri sendiri, Bingo. harus jaga kesehatan. Betul banget. Betul Saya banget. setuju nih. Nggak setuju aja. 10. Setuju 8, 9, saya 10. Oh, 10. Oke deh kalau gitu. Cukup sekian vlognya, dan yang pasti semoga kalian di sana nggak ada ketakutan, nggak ada kepanikan ya. Cakep, benar banget. Ya, yang terpenting tadi yang saya udah sampaikan sama kita tadi berdua bahwa penting banget bagaimana cara mencegah atau menjaga kesehatan. Cuci tangan dulu. Cuci tangan, makan yang sehat, minum vitamin, olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Nah, Oke. iya. See you. Dadah.